Selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun naga ini membawa keberkahan, membawa rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Tunggu, tahun ini. Berarti itu tahun ini ada tahun ular. Tahun naga. Tahun naga. Oh, dasar bau naga nggak tahu lu. Ular kayu. Kok tahun naga? Ular kayu. Emang ular kayu? Ular kayu. Yang bilang naga siapa? Lu, barusan. Sobat Ambiar ya. Ini kita mau bilang buat Sobat Ambiar di luar sana. Ingat jangan lupa ya, ada bebek makan bapau. Cakep. Yang lagi bokeh silakan cari angpau. Ya, minta angpau. Itu lu. Berarti hari ini kita mau bagi-bagi angpau ya? Sebenarnya kalau bagi angpau kita harusnya ke rumahnya Dewi ya. Karena Dewi, gimana sih kalau Enggak, kalau angpau itu dari yang sudah menikah kepada yang belum menikah gitu, kepada yang single. Kita semua dong. Sobat Ambiar, oke di hari yang istimewa ini menemani Sobat Ambiar yang sekarang sedang menikmati hari-hari liburnya. Ya kita akan hadirkan bintang tamu. Dan seperti biasa bintang tamunya semoga bisa memberikan cerita dan juga warna buat kita semua. Oh ada bintang tamu. Ada dong. Emang maunya nggak ada? Ini bapak dan juga anak selalu kompak. Di pagi-pagi Ambiar kita punya siapa Dewi? Amanda Kaisa dan Parto. Kaisa. Parto Patrio. Sehat? Alhamdulillah. Eca, apa kabar? Silakan. Terima kasih. Oh, nih bapak dan juga anak yang kompak nih. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mami. Halo Papi. Papi, Mami. Dulu panggilnya Mami. Pernah satu ini. Satu aja. Satu apa? Ada apa sih? Oke, OKB. OKB orang kaya baru. Saya suaminya dia, punya anak. Siapa sih? Raffi. Ahmad. Ya Arestia, makanya Papi Mami. Oh, Papi Mami. Oke. Papi Mami dan Caca kami semua mengucapkan terima kasih. Mas Parto. Maaf ini saya nggak bisa lama-lama. Iya nggak apa-apa, terima kasih ya. Baru nyampe. Udah tanda tangan kontrak padahal ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Cerita dari Mas Parto dan juga Caca yang katanya ini pernah pisah rumah waktu kecil ya. Kenapa dan apa alasannya? Kita mau lihat yang satu. Mana Jadi, gimana Papi? Ceritain Papi. Bukan dibuang sih sebenarnya ya. Papi. Jadi Tapi tadi ngomongnya dibuang loh. Iya. jadi Caca dan kakaknya ada satu. Itu wetonnya sama saya. Senin Pon. Emang kalau wetonnya sama kenapa Mas Parto? Ya ini menurut kepercayaan ini juga sih. Saya kan orang Jawa. Jadi itu nggak boleh sama. Takut sakit salah satu. Itu Wi. Ada gitu Wi. Wetonnya sama lantas yang dilakukan? Yang dilakukan adalah waktu kakaknya yang dulu itu saya ke Jogja. Saya taruh di tengah jalan. Nggak, ini beneran? Demi Allah bener. Saya taruh di tengah jalan. Cuma kan kita udah kompromi nanti ada mertua yang akan ambil. Yang nggak main buang aja. Ya. Enggak kayak begini. Agak. Jadi kita udah janjian nanti saya taruh di sini nanti diambil sama mertua. Udah itu begitu diambil baru saya boleh nggak anak ini saya rawatin dengan kasih mahar gitu. Oh jadi syarat. Syarat doang. Berapa lama ditinggal di situ? Ya nggak lama lah. Masa dari pagi sampai malam. Udah keburu diambil Jadi orang. kepercayaan begitu. Ya. Dan Caca juga. Jadi begitu dia habis dari rumah sakit, itu nggak dibawa ke rumah saya. Cuma dibawa sama mertua ke rumah. Saya dari belakang lah nyusul. Mahar lagi. Begitu sampai rumah mertua saya datang, Assalamualaikum. Bu, saya berniat untuk merawat anaknya, boleh nggak? Boleh, saya kasih duit 100.000. Udah itu baru saya bawa pulang. Jadi Saya pernah cerita sama temen. Ada namanya Sugeng Rianto. Saya cerita begitu, dia bilang gini, yang bener loh, dia Jawa juga. Soalnya dulu bokap bapaknya dia sama dia sama, wetonnya. Terus yang kalah bapaknya meninggal. Nah sekarang weton gue sama anak gue sama, udah 7 tahun gak bisa jalan. Lah, coba lu lakuin gitu aja deh. Udah itu dia melakukan seperti yang apa saya lakukan kepada Caca. ceritanya pura-pura dibuang. Dititipin ke omnya. Langsung dia Mahar. Nah sekarang udah menikah, anak udah sehat lagi. Mau percaya mau enggak, cuman... Beli Vitorot memang ada itu kayak gitu. Itu juga ya? Jadi bukan dibuang, wah bak gitu. Jadi ibaratnya syarat kemudian ada maharnya. Kalau wetonnya sama menurut kepercayaan Mas Parto. Caca tahu nggak itu?
Aku tahu. Nggak tahu lah, masih kecil. Kan nggak sekarang. Ya, maksudnya tahunya kapan? Aku Ceritanya juga gitu, Pi. taunya itu pas yang tadi diwawancara itu aku baru tahu. Tadi kan selama ada ini baru video tahu? wawancara kan. Iya, itu pas papi cerita aku kayak, oh aku dulu dibuang kayak gitu. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah Nggak tahu. diceritain. Kenapa Mas Parto nggak pernah cerita waktu dia dari kecil atau ABG gitu? Ya enggak lah, oh, kayaknya gimana ya mau diceritain juga nanti dia nggak percaya lagi. Malah sakit hati sama saya. Tapi Caca pertama kali dengar cerita ini bahwa kamu pernah dibuang dalam tanda kutip, kemudian diadopsi dengan menggunakan mahar dalam tanda kutip juga, perasaan kamu gimana? Perasaan aku bingung juga sih, karena juga aku kan nggak begitu ngerti banget soal gimana budaya-budayanya kayak gitu. Tapi pas aku diceritain dan ternyata terjadi beneran sama aku, kayak jadi oh kayak gitu ya ternyata gitu. Jadi percaya nggak percaya juga sih cerita sama papi. Mas Parto, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Amanda Cesa, kenang masa saat kecil, sering bangunin papi malam-malam suruh nyanyi. Oh ya? Caca masih ingat atau udah lupa? Aku nggak ingat, cuma aku diceritain sama mami sama papi dulu emang kalau misalkan tengah malam, kan papi sama mami udah tidur. Aku masih belum tidur, masih ya loncat-loncat. Pengennya tuh dinyanyiin kalau sebelum tidur, kayak nyanyi apaan sih? Lengser Wengi. Aku dulu malah diajarinnya lagu-lagu Binyamin. Binyamin gitu-gitu. Yang mana Mas Parto? Bang Beca apa? Tuh, Bang Sami, Nah, aku malah nggak tahu sekarang lagunya. Saya mah dulu ngajarinnya lagu Betawi semua. Iya. Seberapa sering bangunin tengah malam cuma buat dinyanyiin? Ya kalau lagi dia nggak bisa tidur, saya sering nyanyi gitu paling. Tukang becak Bang Samiun. Lucu kali papa ya. Lucu. Papa lucu. Umur berapa tuh Mas Parto, masih ingat gak Caca minta dinyanyiin tengah malam? 3 tahunan, 2 tahun, 3 tahunan. Gemes bang. Iya, gemes. 3 tahun, 2 tahun. Tengah malam tuh ya, mengganggu papa dan mama. Tapi kayaknya jadi ke bawah sampai sekarang sih. Kenapa? Aku kalau tidur harus nyetel lagu gitu. Iya. Oh. Gitu, jadi kayak karena dari dulu kayak gitu sih. Jadi sekarang juga ke bawah. Iya, jadi harus ada setel lagu gitu, ada suara-suara. Nggak bisa tidur kalau sepi gitu. Mas Parto, Caca waktu kecil tuh kayak gimana sih? Anak yang seperti apa? Petakilan kali ya, Petakilan gimana maksudnya? nggak bisa diam. Banyak. Oh ini kelihatan kalem begini. Banyak. Apa namanya anak kecil. Banyak kejadian-kejadiannya, luka-lukanya banyak dulu. Oh ya? Dikit-dikit Jatuh. gosrok gini. Dagu aku pernah kebelah. Hah? Banget. Terus jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda, terus mukanya sampai sininya, baret, Darah-darah. darah-darah sering. Sering banget dulu, tapi sekarang udah enggak sih. Oh, jadi emang demennya petakilan, Ya, kesana dulu kesini gitu ya. Oke, buat Mas Parto dan juga buat Caca, kali ini kita mau ngajakin Mas Parto sama Caca. Bukan kami yang akan memberikan pertanyaan, tapi saling memberikan pertanyaan satu sama lain dari Ya. hati ke hati. hati. Silakan kita berbincang teman yuk. Kan kita nggak pernah tahu ya Sobat Ambiar, barangkali ada yang tersimpan Mas di Parto hati. sini, Mas Caca Parto sini. sama Caca di Caca. sini. Oke lah. Mas Parto sini. Mami Ola di mana? Di sini. Jangan jauh-jauh. Silakan Mas Parto terlebih dahulu dibuka satu persatu, kemudian lanjutkan isi kalimatnya. Caca, sebangga apa sih Caca jadi anaknya papi? Nggak bangga. Jawab sendiri. Bangga apa? Sangat bangga pastinya. Karena kan aku lahir juga nggak bisa milih orang tuanya dari siapa. Dan aku pastinya bersyukur banget punya orang tua kayak papi mami. Dan bangga banget punya papi yang di-respect oleh banyak orang, berkarya dari dulu. Dan pokoknya bangga banget sih dan menjadi inspirasi aku banget untuk berkarya sampai sekarang. Biasa. Oke sekarang Caca saya. Sekarang Caca. Papi, Hah? apa yang bikin papi bahagia dari aku? Bahagia karena memiliki kamu. Bahagia karena kamu ternyata anak yang bertalenta. Bahagia karena kamu anak yang tidak menyusahkan papi mami. Bahagia karena kamu cantik. Mas Parto silakan lanjutkan. Oke. Lanjut, next. Andai... malah nyanyi saya. Kirain bener. Di puncak. Andai saja waktu bisa diulang. Apa yang ingin Caca lakukan untuk papi? Apa ya? Bisa diulang, apa yang akan lakukan? Ayo, hadiahnya 2 juta rupiah. Bukan kuis, maaf. Kenapa harus diulang? Waktu kecil. Pokoknya andai saja waktu bisa diulang, apa yang ingin Caca lakukan untuk papi?
Aku pengen ngapain ya? Melakukan banyak aktivitas bareng-bareng main gitu. Waktu kecil ya misalkan ya. Kan dulu kita juga sering main. Iya sih, tapi kan papi sibuk syuting juga. Iya kan. Mungkin aku ikut-ikut aja papi ke lokasi biar nggak jauh-jauh terus. Terus ya itu sih, spend time bareng. Spend time. Karena Waktu bisa diulang ya. iya. Lebih banyak waktu Ya bersama. lebih banyak waktu bersama. Silakan Caca. Papi, Nah, pernah nggak papi bohong sama aku demi ngabulin keinginan aku? pernah nggak bohong? Kayaknya nggak pernah, Cah. Apa yang Caca minta, pasti akan papi berikan. Seperti pas kamu ulang tahun, apa yang kamu minta, malah dia nggak minta apa-apa. Malah saya yang bingung mau ngasih kado apa gitu. Andaikan dia minta, pasti saya kasih. Terus, apa ya, pernah bohong tidak ngabulkan? Kayaknya nggak pernah, Cah. Malah saya yang bingung, Cah. Bu, ulang tahun mau apa? Enggak, ya udah. Saya yang malah bingung mau ngasih doa apaan ya. Kenapa Ca nggak minta? Karena Handphone aja kemarin ulang tahun gitu ya. Enggak, masih ada handphone. Apa jadinya kita bingung ya? Gitu. Kenapa Ca? Baik banget, Ces. kenapa ya? Karena aku juga emang nggak berharap Nggak banyak nuntut dapet ya? apa-apa. Iya gitu. Jadi yang penting masih bisa sama-sama, yang penting masih ada keluarga. Aku udah seneng gitu, bisa rayain bareng-bareng gitu. Dari tadi intinya satu kadonya, waktu lebih banyak bersama. Iya. Caca mau bilang apa sama papi coba? Nah, papi. Ya. I love you. I love you ya. too. Dipeluk dong, Pak. Mas Parto dan juga Amanda Cesa. Boleh silakan duduk lagi Mas Parto dan juga Caca. Oh jadi Masih ada lagi? Udah. Kurang lah. Lagi, mau lagi tapi ya. bener. Kurang. Kan seandainya waktu bisa diulangnya cuman nggak bisa, tapi kita juga Ya, berharap saya juga semoga- minta maaf buat Caca, mungkin waktu itu papi terlalu sibuk gitu ya. Jadi cuma ada waktu-waktu tertentu memang kita kumpul juga gitu. Mhm. Jadi ya mungkin waktu zaman-zaman saya sibuk memang pagi pulang malam jarang ketemu. Pagi berangkat Caca masih tidur, pulang udah tidur gitu. Tapi kan namanya juga kan cari uang buat keluarga ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ngomongin soal uang, pertama kali Amanda Cesa mendapatkan uang. Ini jadi teman syuting. Parto Patrio kenang lugunya Amanda Cesa saat baru pertama hasilkan uang. Pertama kali dapat uang emang kenapa ceritanya? Oh, enggak. Jadi dulu waktu aku awal-awal gitu kayak di endorse, aku tuh nggak ngerti itu dapet duit gitu. Karena aku ngiranya oh ya udah dia ngasih barang aku promoin gitu kan. Ternyata aku baru tahu pas nggak lama setelah itu waktu awal-awal banget ya, terus kayak oh ini tuh dapat duit tau, oh iya dapat uang ternyata kayak gitu, aku kayak baru tahu aja. Karena nggak ngerti endorse tuh gimana gitu aja sih. Kalau sekarang udah mahal banget nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Itu waktu pertama kali dapat endorse masih inget nggak? Waktu itu uang pertama kali dapatnya berapa? Dapat berapa ya? Soalnya di ininya ke maminya, jadi dia nggak tahu. Ya, yang ngurus-ngurus. Oh, maminya yang manajerin. Iya, ada manajer, ada mami juga. Oh iya, memang aku semua. Beda. Beda mami. Bukan maminya, istrinya yang di rumah. Cak, inget nggak pertama kali dapat honor itu atau dapat uang, dapat bayaran ketika ngapain? Ketika Apakah endorsement, apakah syuting? syuting sih. Syuting. Syuting kayaknya jadi kayak bintang tamu gitu-gitu kan. Mhm. Itu juga aku nggak tahu awalnya dibayar. Karena waktu itu kan juga di di programnya papi juga kan. Aku kira ya udah datang ada papinya gitu. Dan Jadi papinya buat juga surprise dapet, itu, buat gitu. surprise saya. Iya, Oke. itu kayak aku dulu nggak ngerti, tapi sekarang udah ngerti. Berarti sekarang sering kalau ada kerjaan tuh barengan sama papi gitu syuting bareng. Iya, beberapa kali ya. Tergantung dari stasiun TV-nya kalau minta bareng ya Pernah, bareng. papi pernah. Pernah. Cak, apa rasanya ya? Acting bareng sama Terus, papi. kerja bareng sama papi itu gimana menurut kamu? Jadi kalau aku sih, karena aku kan juga sebenarnya agak kikuk juga awal-awalnya. Tapi karena waktu itu ada papi, jadi aku ngerasa lebih safe aja gitu, lebih aman, lebih udah nyaman gitu. Jadi lebih lebih leluasa, lebih udah nyaman aja. Lingkungannya jadi nggak awkward banget gitu. Mami, bikin minum dong nih. Kalau
Tamu nih, banyak Mami tamu. boleh buat minum-minum, Mam. Mas Parto kalau lagi di set misalnya di studio ya, lihat Caca lagi kerja, syuting. Perasaannya Mas Parto itu gimana? Tegang, Bangga nggak deg-degan? sih? Bangga sudah pasti, tapi ada deg-degannya gitu gak sih? Takut salah anaknya, ya. acting. Sebagai orang tua juga ada takut waktu misalkan dia diminta untuk nyanyi atau pernah dia di panggung, dia udah lagi acara gitu di panggung, saya ngeliatin deg-degan juga sih. Sebagai orang tua gitu. Kan, cuma ada rasa bangga juga kok bisa tampil gitu. Lebih besar bangganya tuh deg-degannya. Bangganya lah. Kirain. Cantik lagi anaknya ya, Pi. No itu susah Zaman para cowok. iya susah jagainnya saya. Iya bener, cantik pasti turunan Tapi maminya. udah dibolehin pacaran kan? Maminya loh, Pi ya. Kenapa? Udah dibolehin pacaran kan? Iya kan sekarang usianya udah 22. Oh, udah dewasa. Jadi dari 17 tahun juga saya mah tidak ada larangan. Saya bilang kamu bergaul sama siapapun gitu ya. Cuma ya harus lihat batasannya gitu. Bergaul yang positif. Kalau ada kira-kira anak yang kurang cocok dalam pergaulan ya udah jangan. Kamu cari yang bisa memotivasi kamu untuk lebih maju lagi. Ya, Mas Parto kan dulu suka nemenin Caca kalau syuting, sampai sekarang masih suka nemenin nggak? Maminya. Maminya? Syuting maminya. Cak, masih ingat gak pesan dari papi itu apa ketika mau syuting? Pesan yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Papi kamu kan udah biasa depan kamera nih, apa yang selalu kamu ingat? Apa ya, ini aja lebih harus pede, harus be yourself aja gitu. Karena papi ngelihat aku beda kalau misalkan di kamera sama di rumah. Kalau di rumah aku kayak ya udah aja gitu kan. Cuma kalau di kamera kadang-kadang mungkin masih kaku. Jadi papi bilang udah pede aja kalau di depan Di kamera. rumah nih petakilan juga. Walaupun udah dua gitu. Apalagi kalau udah ketemu adeknya udah. Udah, iya. Tapi kalau dari kamera ada jaimnya gitu. Ya, harus. Ya jadi kata papi udah be yourself aja kayak di rumah gitu. Nggak apa-apa. Karen Delano juga di luar kamera mah beda. Aslinya ya kan? Aslinya nongkrong di bengkel. Karen lu kan suka main ke bengkel. Kalau orang kan nggak tahu Bengkel suka bengkel. Lu mampir ke bengkelnya Caca nih. Kita mau kasih lihat ternyata Caca punya bengkel, guys. Tak hanya jadi musisi, Amanda Chesa kini buka bisnis banking. Beneran? Bengkel memang. Tentang otomotif. Bengkel mobil. Iya bengkel mobil. Di mana? Di Kebon Jeruk. Ya jadi sebenarnya ini bengkelnya udah dari 2003. Tapi Lama juga ya? iya, tapi aku kayak nge-rebranding bengkelnya, take over manajemennya. Jadi sebenarnya udah running dari lama, cuma sama aku di rebranding aja. Jadi Ini lebih punya kamu. sekarang iya, jadi ada aku, mami gitu-gitu. Cak, kenapa Oh, wow. bengkel, Cak? Kenapa bengkel? Kita ke bengkelnya Tanya aja Caca yuk. apa otomotif boleh nggak? banget. Sampai Caca Hah? ini. Karena aku Hebat seneng aja ngeliat mobil-mobil gitu. Tapi aku nggak ngerti banget mesin-mesin. Tapi karena ada kesempatan ini jadi kayak, ih seru bisnis apa, jadi belajar hal baru. Mas Parto, ketika Caca sama maminya ada ide, oke kita mau take over, kita mau ambil atau meneruskan bengkel punya orang, punya usaha bengkel, otomotif. Perempuan-perempuan cantik loh. Saat itu gimana Ini Mas seru Parto loh. pikirannya? Pure ini adalah maminya yang pegang semuanya. Jadi saya support aja lah. Jadi maminya sama Caca, jadi saya support aja gitu. Kamu montir-montirnya cowok-cowok atau cewek-cewek? Sama cowok. Cowok ya, seharusnya cewek-cewek cantik ya. Montir-montir Oh, cantik. nanti aku yang stylingin dong, kita bikin photoshoot yuk di bawah. Lucu sih. Iya kan? Baju montir yang Buat baju, enggak, baju montir, ada cuci mobil nggak? Cuci mobil situ. Nggak ada sih. Kita buat cuci mobil situ Boleh, ya. boleh, boleh. Di situ ya. Iya kan, pakai baju montir. Baju montirnya pink. Ren, lu nggak usah cuci mobil, cuci kaki aja ntar. Tapi lucu kan? Tapi fokusnya sekarang kalau Caca kemana? Ke bisnis, lagi running bisnis, fokus ke bisnis dulu atau gimana? Sekarang sih dijalanin semuanya sih. Kalau bisnis setiap hari juga masih, mami juga ngurusin juga tiap hari. Kalau aku ya sesekali ke sana gitu. Tapi karena aku kan masih ngerjain di musik juga, aku mau keluar album soalnya. Jadi ya dari kemarin running antara musik dan bisnis tuh masih. Kemarin habis recording, jadi Iya. ngeluarin Mau album. ngeluarin Oh album akhirnya, kapan mau keluar? Ya, insya Allah kayaknya Maret sih. Amin, mudah-mudahan sukses. Berarti promonya di sini ya. Iya dong, harus. Maret mengeluarkan album, jadi langsung album bukan single ya? Iya, karena udah bertahun-tahun single-single doang kan. Jadi pengen keluarin langsung album. Apa judul albumnya udah boleh di-spill? Belum sih. Pokoknya lancar-lancar ya Iya, buat proses makasih, pembentukan amin, albumnya ya. makasih. Tapi kalau ngomongin Mas Parto dan juga Caca, kalau Mas Parto yang satu ini hobinya nggak main-main. Kita mau kasih lihat, Mas Parto boleh cerita sama kita ya? Parto Patrio. Koleksi korek api ada yang harganya ratusan juta. Wow.
Korek api. Api ratusan juta itu kayak gimana? Kenapa tuh, korek Pi? api? Oh, ada yang sampai ratusan juta? Ada lah kalau lapis emas. Iya benar juga sih, tapi maksudnya sampai segitunya mau mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Masih gitu. Mungkin salah redaksi kali ya. Kalau udah dikumpulin itu Totalnya ratusan total. juta. Berapa jumlah korek apinya? Kurang lebih 750 piece. Ini beneran, Mas. Bener. Jadi satu ruangan, Jadi satu ruangan itu semuanya isinya banyak lemari-lemarinya gitu. saya display gitu kan. Satu ruangan sebelahnya lagi itu senapan. Oh, hobinya memang. Oh. Hobi. Oke, pernah paling mahal beli korek api harga berapa? Special edition mungkin yang satu kotak ini ada yang sampai 10 jutaan, 12 juta, 15 juta. Dari kapan Mas Parto ngumpulin korek api? Dari rumah. Dari berapa tahun yang lalu? Dari tahun berapa? Aduh, dari 750 korek api itu banyak loh. semua. Ya, oh wow, koleksi. Kalau kamu emang koleksinya apa? Koleksi aku, oh banyak koleksi aku. Kalau koleksi aku, kucing. bukan. Koleksi aku nomor handphone. Ini ngeri banget, ngeri banget. Ini Mas Parto, ya nggak apa-apa lah namanya kalau laki-laki itu memang gitu harus punya hobi, ya kan? Laki-laki harus punya hobi dan perempuan juga sebagai istri pastinya juga memberikan kesempatan bagi sang suami untuk bisa bermain sesuai dengan apa hobinya. Jangan pernah menyalahkan apa pilihan pasanganmu karena kamu adalah salah satunya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia. Jangan lupa saksikan kemeriahan Trans Festival Sabtu 15 Februari 2025 dan akan ada musik spesial Party of Love disiarkan langsung dari Senayan Park hanya di Trans TV.